Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnalan Kusuma dari Prodi Teknik Listrik angkatan 2023D Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan atau mensimulasikan pada aplikasi software MATLAB yaitu Single Phase Hall Wave Uncontrol. Nah, untuk komponen pertama yaitu di sini ada sumber tegangan AC dari AC voltage source, lalu ada pengukur tegangan sumbernya yaitu voltage measurement, lalu current measurement untuk mengukur arus. Di sini ada transformator step down, lalu ada pengukur arus setelah tegangan melewati sumber trafo. Lalu ada display untuk menampilkan goto untuk mengukur gelombang yang akan ditampilkan pada scope. Lalu di sini ada penyearannya yaitu dioda. Karena di sini penyearah uncontrol atau tak terkendali. Jadi di sini kita menggunakan dioda sebagai saklarnya. Untuk penyearah dari rangkaian satu fase ini, dioda hanya mengalirkan tegangan sumber AC yang bernilai positif saja. Saat minus maka tegangannya akan tertahan oleh dioda ini. Jadi saat merupakan semikonduktor, jadi hanya satu arah saja. Dari misal ini dari kiri ke kanan tidak bisa balik tegangannya, akan terblok. Lalu ada current measurement setelah tegangan melewati dioda maka akan diukur arusnya. Untuk di sini ada resistor dengan nilai resistansi 100 ohm dan tegangan sumber saya lupa menyebutkan yaitu 220 volt. Lalu untuk VDC-nya, V out di sini juga kita ukur dengan menggunakan display dan tegangan RMS-nya. Langsung saja kita simulasikan. Nah, maka untuk hasil pengukuran dari tegangan RMS atau tegangan sumbernya yaitu 220 volt sekitar 219,8 atau 220. Lalu untuk arusnya 0,4616. Lalu untuk arus yang telah melewati trafo yaitu 0,0133. Lalu arus yang telah melewati dioda yaitu 0,8428. Dan untuk arusnya yaitu 0,0133 dan arus RMS keluaran yaitu 0,8428. Lalu untuk V out yaitu sebesar 1,33 dan untuk VRMS-nya 84,28. Di sini adalah bebannya hanya satu yaitu resistor. Saya akan menambahkan beban lainnya atau filter. Itu sebuah kapasitor. Series RLC brand. Sini kita gunakan kapasitor. Sorry, kita akan melihat dari gelombangnya dulu pada scoop. Baik, untuk yang atas ini merupakan tegangan sumber, yaitu arus AC-nya 220 atau peak-nya 311. Ini 311 untuk peak magnitude-nya. Lalu ini untuk arusnya
arus yang telah melewati dioda, ini arus lah. Yang terakhir ini merupakan Vout-nya. Vout-nya karena melewati dioda, maka yang teralirkan hanya yang bagian plusnya saja dan yang minnya terblocking. Jadi untuk arusnya seperti ini. Lalu kita tambahkan sebuah kapasitor. Lalu untuk nilainya di sini kita menggunakan 220 mH sebagai contoh saja. Apply. Kita lihat apakah tegangan yang keluar dan arusnya akan berubah. Nah, di sini tegangan sumbernya naik sangat dikit sekali, tapi tetap di angka 220. Lalu untuk arusnya, untuk arus ini untuk arus yang telah melewati trafo, dan untuk arus yang telah melewati dioda terjadi perubahan yaitu menjadi 0,2453. Lalu ini arus RMS dan arusnya 0,01331. Lalu untuk tegangannya, tegangan RMS-nya 121,3 dan VDC-nya 111,7. Lalu kita ganti, kita lihat dulu skopnya. Dan pada skop juga terjadi perubahan gelombang. Di paling atas sendiri ini merupakan tegangan sumber, itu 220 tadi. Lalu untuk ini adalah arus, dan yang bawah ini merupakan arus yang telah melewati dioda, dan ini merupakan VDC outnya, VDC-nya. Terjadi perubahan pada gelombangnya. Lalu kita ganti menjadi induktor dengan nilai kita di sini gunakan 2 mili Henry. Apply. Apa terjadi perubahan? Untuk tegangannya tetap seperti awal tadi yang hanya menggunakan resistor yaitu 219,8, lalu arusnya ini 0,4617. Untuk arus yang terukur setelah melewati trafo step down yaitu 0,01331. Lalu untuk arus yang telah melewati dioda yaitu arus RMS-nya 0,8429, lalu arusnya 0,01331. Untuk VDC out-nya 1,331, lalu untuk VRMS-nya 84,29. Karena di sini menggunakan induktor, maka arus atau tegangan keluarannya akan sama saat hanya menggunakan resistor. Maksud saya gambar dari gelombangnya tidak berubah seperti pada saat menggunakan kapasitor tadi sebagai rangkaian filternya. Baik, di sini saya akan berpindah ke single phase full wave uncontrolled. Single phase full wave uncontrolled.
Baik, di sini untuk single phase full wave uncontrol, yaitu apa perbedaannya dengan single phase half wave uncontrol, yaitu penyiaran gelombang penuh ini menggunakan dua dioda yang dimana trafonya kita menggunakan trafo tipe CT, yaitu CT itu tegangannya terbagi. Untuk komponen pertama sama, yaitu sumbernya AC voltage source, dan kita menggunakan peak amplitude-nya 311, yaitu tegangan puncaknya, dan tegangan RMS-nya nanti terukur 220 volt atau 221 di sini. Lalu trafonya di sini kita menggunakan trafo CT. Setelah trafo CT diukur arusnya sebelum masuk dioda, dan untuk yang atas ini masuk ke dioda dengan resistannya 0,001 dan forward voltage-nya di sini menggunakan bawaan dari dioda pada MATLAB yaitu 0,08, dapat dirubah yaitu tegangan forwardnya. Untuk filter sendiri, beban sendiri, di sini kita menggunakan resistor terlebih dahulu. Kita hapus terlebih dahulu. Kan resistor terlebih dahulu. Maka untuk nilai dari resistornya yaitu 100 ohm. Maka kita coba run. Jadi pada saat tegangan sumber pada posisi positif, dioda 1 akan mengalirkan arus ke beban R. Dan saat tegangan sumber pada posisi negatif, dioda 2 akan mengalirkan arus ke R. Jadi seperti itu. Jadi dua-duanya kita pakaikan dioda. Kalau yang single phase half wave hanya memblok dari yang negatifnya dan menyalurkan ke beban yang positifnya. Kalau yang full wave itu dua-duanya uncontrol, makanya menggunakan dioda bukan thyristor atau MOSFET. Lalu ada scope untuk mengukur atau menampilkan dari gelombangnya. Ini tegangan RMS-nya 219,5, tegangan VM-nya, V masuk. Lalu current measurement-nya yaitu 0,04 sebelum melewati dioda yaitu 0,01, 0,008, 0,0084. Lalu untuk tegangan yang keluar itu VRMS 59, dan maaf ini kita belum menggunakan mean di sana. Jadi ini merupakan nilai parameter dari trafo CT yang saya gunakan. Lalu untuk beban yang kedua, di sini kita tambahkan rangkaian filter yaitu kapasitor dengan nilai 220 mikrofarad. Kita ukur. Nah, maka akan terjadi perubahan pada VM yaitu sekian milivolt, itu 220,5. Lalu untuk arusnya setelah melewati trafo yaitu 0,0759. Lalu untuk arus yang telah melewati dioda
0,655 dan Vout-nya yaitu 72,19. Ada kenaikan karena di sini kita menggunakan filter. Untuk bentuk tegangannya seperti ini, bentuk gelombang. Untuk A yang masuk, C arus, yang B Vout, yang B Vout, C arus. Ini merupakan bentuk gelombangnya. Ini merupakan gelombang sinus dari V sumber, peaknya 311. Nah, ini merupakan tegangan yang keluar dari dioda 2 tadi, yaitu VDC-nya, VDC out-nya. Maka akan berbeda gelombangnya dengan yang single phase Hall wave. Bentuk gelombangnya berbeda. Kalau ini masih mengalirkan yang minus dengan membloknya, tapi kalau yang Hall wave tadi langsung terblok untuk tegangan minusnya. Maaf, maksud saya ini tidak mengalirkan yang minus, tetapi rangkaiannya lebih, ripple-nya lebih baik daripada yang Hall wave tadi. Ini merupakan gambar arus yang nomor 3 ini. Lalu kita tambahkan rangkaian RLC branch. RLC branch tipe induktor dengan nilai 2 mili Henry. Lalu kita run, maka tegangan yang keluar akan berubah menjadi 81,95 volt. Lalu untuk arusnya, arus keluarannya yaitu 0,7983 dan arus sebelum melewati dioda yaitu 0,007595. Baik, lalu di sini baik, jadi kesimpulannya antara single phase Hall wave uncontrolled dan single phase full wave uncontrolled juga adalah yang pertama pastinya kalau Hall wave ini menggunakan satu dioda dan full wave menggunakan 2 dioda. Nah, untuk efisiensinya Hall wave hanya menyearahkan setengah dari siklus gelombang AC, yaitu yang positif saja, sehingga kurang efisien. Lalu untuk yang full wave ini menyearahkan seluruh siklus dari tegangan AC. Gelombang AC menghasilkan efisiennya lebih tinggi. Lalu tegangan dan output arus, tegangan dan outputnya, tegangan dan arus output lebih kecil dari riaknya untuk yang Hall wave ini. Lalu untuk yang full wave adalah tegangan dan arus output lebih besar dengan riak lebih sedikit. Jadi riaknya lebih sedikit dan tegangan output dan arusnya lebih besar pada outputnya. Untuk bentuk gelombang output, output hanya pada setengah siklus positif, sedangkan setengah siklus negatif terblokir. Nah, seperti ini untuk setengah siklus positifnya dan setengah siklus negatifnya akan terblokir. Lalu untuk yang full wave, output bentuk pulsa positif pada kedua setengah siklus sehingga lebih kontinu. Nah, seperti ini, lebih kontinu. Keperluan trafonya bisa bekerja tanpa trafo khusus untuk yang Hall wave, tapi untuk yang full wave ini memerlukan trafo dengan center tap atau CT tadi atau rangkaian jembatan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih telah
menonton video saya. Saya Krisnalan Kusuma mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.